Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Masih banyak yang ngantuk. Suatu kali ada seorang yang bertanya, Romo, saya lihat di Google itu jalanan di sana itu terbentang lurus saja, tidak banyak pertigaan perempatan, atau dengan kata lain tidak banyak lampu merahnya. Pasti di sana tidak pernah macet ya Romo. Lalu kemudian suatu kali ketika saya menggunakan kendaraan menuju Sila, ada barisan panjang sekali. Saya bingung ada apa ini. Katanya tidak pernah macet, tidak ada lampu merah, tapi kok tumben ini ada barisan kendaraan yang cukup panjang. Rupanya ada segerombolan kambing yang sedang digembalakan untuk menyeberang dari sisi kiri menuju sisi kanan, di mana mereka mencari tempat makan yang lebih banyak makanannya. Saya melihat bagaimana kerja keras dari gembala-gembala itu untuk menggiring setiap kambing yang ia pelihara agar jangan sampai ada satu yang tersesat. Semuanya dikumpulkan, digiring ke tempat di mana mereka akan mendapatkan makanan, jaminan untuk melanjutkan kehidupan. Itulah tugas dari seorang gembala, di mana gembala akan berusaha mencarikan tempat agar ternaknya dapat menikmati makanan yang kemudian membuat ternaknya semakin bertumbuh, yang pada akhirnya membawa keuntungan bagi sang gembala. Akan tetapi dalam mengembalakan ternak juga perlu diperhatikan. Kita di sini rata-rata tidak punya kandang. Ternak kita dipelihara bebas begitu saja. Perlu berhati-hati karena kambing ini kadang-kadang juga gampang untuk dibodohi. Kenapa? Karena beberapa kali pengalaman Romo mendengar ada gembala-gembala palsu yang menggiring kambing ternak mereka bukan menuju tempat makan, tetapi menuju truk yang kemudian dibawa kabur orang, alias dicuri. Oh, itu kasihan sekali ya, kambing-kambingnya dicuri padahal sudah dipelihara baik-baik dengan penuh kasih sayang dan juga pengorbanan, dan orang ambil begitu saja. Apa kaitannya dengan bacaan Injil dan bacaan suci pada hari ini? Menarik bahwa bacaan suci yang kita dengarkan pada minggu ini diambil dari kitab suci Perjanjian Baru. Dalam permenungan saya melihat bagaimana hari ini kita dikhususkan untuk melihat sosok Yesus yang dengan wartanya menyampaikan bahwa akulah sang gembala, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Juga beriringan dengan itu pada hari Minggu Paskah keempat ini, mendiang Paus Fransiskus mengajak kita untuk mendoakan kaum muda yang kian hari semakin disibukkan dengan aktivitas duniawi dan juga hiruk pikuk yang membuat fokus mereka terpecah, bukan lagi menantikan kehendak Allah, melainkan berusaha mengejar prestasi, prestise, dan juga apapun yang dapat dunia tawarkan. Sehingga persaingan dunia ini membuat mereka akhirnya luput dari genggaman Allah. Dengan kata lain, mereka tidak lagi mau mendengarkan apa kata Tuhan, melainkan mengejar apa yang dunia inginkan. Seorang muda
yang penuh dengan karisma, dapat dipercaya untuk melakukan banyak hal. Akan tetapi ketika ia melakukan kesalahan sedikit dan ditegur dengan cara yang halus, maka generasi zaman now itu mudah untuk baper, bawa perasaan yang pada akhirnya hilang dari dunia nyata namun muncul dalam dunia maya. Kehadirannya tak ada di gereja, tetapi statusnya penuh di story seolah-olah dia yang paling tersakiti. Inilah gambaran anak muda kita. Maka nanti bulan depan akan diadakan jumpa orang muda Katolik sedekenat NTB dengan mengangkat tema membangun iman militan bagi generasi stroberi. Sedikit mengulas stroberi itu buah yang tampak menarik, tetapi ketika kita pegang itu lembek dan juga seringkali rasanya masam. Seperti anak-anak muda kita yang digambarkan menarik, penampilan dari kecerdasan, kemudian bagaimana kreativitas mereka zaman sekarang. Menarik, semuanya itu menarik. Tetapi yang membuat mereka akhirnya dicap sebagai generasi stroberi adalah mentalnya. Mental yang tak mudah menerima kritik, cepat layu atau takut ketika berhadapan dengan hasil atau evaluasi bahwa kamu ini kurang begini, kamu kurang begitu, wah langsung down, langsung bilang Romo saya tidak mau aktif lagi, saya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Generasi kita, orang-orang muda kita mesti menjadi generasi yang militan. Dan untuk bisa menjadi generasi yang militan maka perlu memberikan diri mendengarkan apa kata Tuhan. Inilah yang diharapkan dalam Injil yang barusan kita dengar. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Lantas untuk apa kita mendengarkan Tuhan? Tentu saja barang siapa yang setia mendengarkan Tuhan, Tuhan menjanjikan keselamatan. Sama halnya seperti gembala ternak yang sungguh-sungguh pemilik ternak. Pasti ia tidak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi kepada hewan ternaknya. Ia akan berusaha menggiring hewan-hewan ternaknya ke ladang di mana banyak makanan menanti. Tuhan Yesus pun demikian. Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk mau mendengarkan. Kalau kita disuruh ke kiri ya ke kiri, ke kanan, lurus-lurus. Maka perlu juga namanya kerendahan hati untuk mendengarkan dalam ketaatan. Beda halnya jika mereka bukan pemilik. Mereka tidak peduli akan keselamatan. Mereka tidak peduli akan kesejahteraan. Yang penting mereka untung. Maka dunia yang menawarkan begitu banyak hal-hal yang menarik, entah itu hiburan, ketenaran, dan juga kenikmatan duniawi melalui harta-harta yang dapat diperoleh dengan mudah melalui judi online, pinjaman online, dan lain-lain sebagainya. Itu semua jika tidak dihati-hati, maka kita akan terjebak dalam yang namanya keterikatan akan duniawi yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ingat bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita, bukan dengan jalan yang mudah, bukan dengan cara yang enak. Ia harus jatuh bangun, ia harus ditolak, dicemooh, bahkan ia harus disiksa hingga mati di kayu salib. Siapkah kita menjadi murid-murid Yesus yang mau mendengarkan suaranya dan mengikuti Yesus sekalipun melalui tantangan kehidupan? Karena barang siapa yang setia, ia menjanjikan keselamatan.
Semoga kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, Romo tahu tidak mudah untuk berjuang bangun pagi, menyiapkan diri untuk ke gereja, tetapi kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini adalah domba-domba Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan, dan kita amini bahwa kita semua diselamatkan. Amin. Nah, sekarang bagaimana kawanan domba kita yang lain yang mungkin masih di rumah, yang melalui pengeras suara ini mendengarkan misa? Kalau ada yang nonton live streaming, ini nonton radio karena mereka mendengar misa lewat pengeras suara ini. Semoga tergerak hatinya minggu depan datang untuk merayakan Ekaristi. Dan kiranya kita semua yang senantiasa setia diberkati Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita